teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andini Yuli Astari. Saya dari mahasiswa UT dengan NIM 856333873. Bila teman-teman, saya dari UPBJJ Pangkal Pinang atau bisa disebut dengan Bangka Belitung. Nah, provinsinya Bangka Belitung. Nah, di sini saya mengambil program studi S1 PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan mempraktikkan atau menyampaikan hasil pengamatan praktikum saya tentang simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar atau rumah saya. Dengan tujuannya yaitu untuk mengamati dan memahami bentuk hubungan simbiosis parasitisme ini yang terjadi di lingkungan sekitar saya, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh hubungan tersebut terhadap makhluk hidup yang terlibat. Ada keuntungan dan kerugiannya juga. Terus untuk alat dan bahan tidak banyak karena sudah dari lingkungan sekitar, kita hanya menyiapkan untuk mencatat hasilnya saja. Yaitu pertama alat tulis, terus kamera HP untuk dokumentasi, terus kaca pembesar itu boleh saja, tapi kalau tidak dipakai juga tidak apa-apa karena melalui kamera HP juga bisa memperbesar objek tersebut. Terus buku panduan yaitu buku panduannya itu praktikum IPA ini. Nah, ini yang saya gunakan untuk melakukan praktikum saya. Terus ada lingkungan sekitar ya, lingkungan rumah yang menjadi kondisi yang akan kita praktikkan atau kita amati. Nah, teman-teman, itulah tujuan dan bahan-bahan serta alat dari simbiosis parasitisme ini yang saya akan amati. Nah, mari teman-teman kita melihat videonya. Ini saya lagi di rumah sakit. Waktu itu kebetulan ada musibah, anak saya lagi sakit. Nah, kebetulan di belakangnya atau memang sebenarnya di daerah saya masih banyak sekali hutannya. Ini keadaan di belakang rumah sakit dan kamar yang saya tempati. Nah, setelah saya lihat ada beberapa hewan dan tumbuhan yang mempunyai kondisi sebagai simbiosis parasitisme. Keadaan sekitar saya amati lagi dengan jelas. Dari ujung ke ujung saya amati, saya menemukan beberapa ya simbiosis parasitismenya terutama pada pohon. Iya, nah itu salah satunya. Nah, itu juga ada salah satunya. Halo teman-teman. Nah, kalian sudah melihat videonya bukan? Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil dari video pengamatan tersebut. Nah, untuk hasilnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom penilaian. Yang pertama ada jenis hubungan parasitisme, pihak yang diuntungkan, jenis makhluk hidup, jenis keuntungan, pihak yang dirugikan, jenis makhluk hidup, jenis kerugiannya. Nah, yang pertama ada benalu pada pohon mangga. Ya, ini pihak yang diuntungkannya jelas benalu. Jenis makhluk hidupnya tumbuhan, terus jenis keuntungannya mendapatkan air dan zat. Pihak yang dirugikannya adalah pohon kelapa tersebut. Jenis makhluk hidupnya tumbuhan, jenis kerugiannya kehilangan nutrisi ya, karena sudah diambil benalu tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu ada contohnya ada kutu pada anjing nih teman-teman, sering sekali kita lihat di lingkungan sekitar, apalagi lingkungan rumah saya. Kutu pada anjing ini yaitu hewannya yang merugikannya ini ya kutu ya, pihak yang dirugikannya ini adalah anjing karena yang pihak diuntungkannya ini kutu, mendapatkan makanan berupa darah dari anjing tersebut. Kerugiannya yaitu kulit gatal dan bisa terinfeksi karena virus tersebut. Ini juga biasanya pada kucing juga ya, hewan-hewan rumah juga sering. Terus selanjutnya ada nyamuk betina pada manusia. Yang diuntungkannya apa? Nyamuk betina, makhluk hidupnya hewan, mendapatkan darah untuk membantukan pembentukan telur dari darah manusia ya, dari darah kita. Terus kerugiannya kehilangan darah dan berisiko terkena penyakit, terutama penyakit
hewan nyamuk DBD yang sering sekali terjadi, terutama di musim pancaroba ini. Terus ada cacing pita pada sapi. Ya, ini sering sekali ini terjadi ketika Idul Fitri atau Idul Adha, dan kebetulan di dekat rumah saya ada kandang sapi dan kambing juga. Nah, cacing pita yang diuntungkannya, untuk keuntungannya menyerap nutrisi dari usus sapi. Ini juga selain usus sapi, ini bisa dari lain juga sih, karena udah cacing pita itu bahaya banget, bisa ke dalam tubuh, ke daging, bisa semua. Menjadinya penyakitnya jadi kurus, kekurangan nutrisi karena udah dimakan cacing pita. Nah, cacing pita ini juga bisa merugikan manusia loh teman-teman, karena dari kasus kemarin ada anak juga yang terkena infeksi yang di dalam tubuhnya banyak sekali cacing pita karena tidak menjaga kebersihan. Nah, terus yang terakhir nih ada jamur pada daun cabai. Ini sering sekali ibu saya keluhkan kepada saya karena yang dirugikannya itu adalah tanaman cabainya. Untuk keuntungannya itu jamurnya. Keuntungan dari si jamur itu mendapatkan nutrisi dari jaringan daun tanaman cabai tadi. Nah, untuk kerugiannya, proses fotosintesis terganggu, daunnya menjadi rusak sehingga buahnya tuh sering kita sebutin itu buahnya keriting, daunnya keriting. Nah, itu efek samping dari jamur pada daun cabai tersebut. Cara mengatasinya tinggal disemprot aja, pakai vitamin apa pakai pupuk. Baiklah teman-teman, itulah hasil penjelasan dari pengamatan video saya. Saya akhiri dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan saya kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.